Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang kasus pembunuhan berencana Brigadir Joshua dengan terdakwa Ferdy Sambo dan kawan-kawan telah beberapa kali bergulir. Ada beberapa drama di ruang persidangan. Di antaranya adalah momen haru pertemuan tersangka Barada Richard Eliezer dengan keluarga Brigadir Joshua. Terlebih saat Baradae bersimpuh dan meminta maaf di hadapan orang tua Brigadir Joshua. Selain itu, pertemuan tersangka Ferdy Sambo, Putri Candrawati dan juga keluarga Brigadir Joshua juga menarik perhatian publik. Bagaimana tidak? Dengan wajah datar, Ferdy Sambo bertemu muka dengan orang tua Brigadir Joshua yang telah dipisahkan hidupnya dengan putra terkasihnya. Selain itu, jalannya persidangan juga menarik perhatian khalayak ramai. Sejumlah kesaksian dari orang dekat sedikit demi sedikit mulai membuka tabir misteri kasus pembunuhan Brigadir Joshua. Mulai dari pengakuan dan niat tersangka Baradae yang berjanji akan berkata jujur dan membuka kebenaran kasus pembunuhan berencana tersebut. Namun, ada yang lebih menarik dari jalannya sidang yang sudah beberapa kali digelar. Dari kubu tersangka Ferdy Sambo dan kawan-kawan yang telah menghadirkan beberapa saksi yang terkesan kesaksiannya selalu berubah-ubah dan cenderung berbohong. Para saksi terkesan-kesan seolah mereka diplot sedemikian rupa untuk memojokkan almarhum Brigadir Joshua. Sementara kubu Sambo CS dalam hal ini kuasa hukum Febri Diansah dan kawan-kawan seolah melempar narasi bahwa sosok Brigadir Joshua jelas-jelas adalah sosok yang tidak baik, seperti temperamen, memiliki kepribadian ganda dan lain-lain. Dan hal ini seolah-olah diamini oleh semua saksi yang datang dari orang-orang dekat Ferdy Sambo. Febri Diansah dan kawan-kawan justru mengarahkan pembentukan opini bahwa Brigadir Joshua yang seharusnya merupakan korban pembunuhan tapi diarahkan sebagai pelaku tindakan kejahatan, di mana skenario awal mereka Brigadir Joshua telah melakukan pelecehan seksual terhadap Putri Candrawati. Lumrah sebetulnya apa yang dilakukan oleh Febri Diansah dan kawan-kawan, dalam hal ini pengacara Ferdy Sambo. Jelas skenario yang mereka bangun dengan menyudutkan Brigadir Joshua adalah salah satu upaya untuk melepaskan Ferdy Sambo CS dari jerat hukum. Criminal profiling dipilih Febri Diansah dan kawan-kawan untuk melemahkan tuduhan terhadap kliennya Ferdy Sambo dan kawan-kawan. Narasi yang dibangun seolah Brigadir Joshua adalah sosok yang tidak baik, sosok yang pantas dilenyapkan oleh Sambo dan kawan-kawan. Ujung-ujungnya adalah keringanan hukuman atau bahkan bebas dari jeratan hukum untuk Ferdy Sambo dan kawan-kawan. Tidak ada sedikit pun sisi baik Brigadir Joshua yang dibicarakan saksi dari Sambo di persidangan. Mereka seolah-olah kompak bersuara dengan lantang menyampaikan keburukan Brigadir Joshua selama hidup. Mereka juga dengan kompak menutup rapat-rapat sisi baik Brigadir Joshua yang telah mengabdi kepada keluarga Ferdy Sambo. Sementara publik pun tahu bagaimana patuh dan loyalnya seorang Brigadir Joshua terhadap keluarga Ferdy Sambo. Hal kecil yang bukan tugas seorang ajudan pun dilakukan oleh Brigadir Joshua, semisal menyetrika baju anak-anak Ferdy Sambo. Hal seperti itu tidak dikemukakan oleh saksi dari pihak Sambo CS, termasuk kepatuhan dan pengabdian seorang Brigadir Joshua. Andai saja sosok malang Brigadir Joshua masih hidup, mungkin beliau akan bisa membela diri dan menyangkal semua tuduhan dan kesaksian yang disampaikan. Sayangnya, sosok itu telah tiada karena terkubur oleh tangan-tangan kejam yang merasa dirinya seorang penegak hukum. Andai engkau masih ada, Jo, saya yakin kau tidak akan tinggal diam ketika namamu dihancurkan oleh segelintir manusia yang mengingkari kebenaran dan berlindung dari kejahatan yang telah dilakukannya. Jika sidang terus seperti ini, dibangun narasi seolah Brigadir Joshua adalah sosok jahat padahal dia adalah korban dari kekejaman Ferdy Sambo dan kawan-kawan. Bukan tidak mungkin, hakim akan terpengaruh juga. Tapi secara pribadi, saya dan juga mungkin Anda menaruh kepercayaan penuh kepada hakim yang menangani kasus ini. Hakim tentu bisa mendengar dan melihat secara objektif memutuskan perkara ini dengan seadil-adilnya.
Namun sebelum itu, jika kuasa hukum Ferdy Sambo CS membangun opini seolah Brigadir Joshua adalah seorang yang jahat yang berani melecehkan majikannya, mengapa tidak dikuliti juga bagaimana jahatnya Ferdy Sambo dan kawan-kawan? Jelas-jelas mereka sudah terbukti menghabisi nyawa seorang Brigadir Joshua. Jangan berlindung atas dasar membela kehormatan, kemudian bisa bertindak sewenang-wenang menghabisi nyawa orang lain. Bukan tidak mungkin, criminal profiling yang dituduhkan terhadap Brigadir Joshua justru adalah fakta yang sesungguhnya itu adalah sosok Ferdy Sambo dan kawan-kawan. Karena sudah dipastikan, Ferdy Sambo dan kawan-kawan adalah sosok yang seharusnya bertanggung jawab atas kematian Brigadir Joshua. Untuk Febri Diansah dan Rasa Malaritonang, kuasa hukum Ferdy Sambo dan Putri Chandrawati, Anda sama saja dengan pengacara lainnya, dibayar untuk membela klien Anda dari jeratan hukum, bahkan kalau bisa klien Anda harus bebas. Bohong ketika Anda mengatakan menerima tawaran menjadi kuasa hukum Ferdy Sambo CS adalah untuk penegakan hukum semata serta akan mendampingi secara objektif. Terbukti di ruang sidang, Anda menghalalkan segala cara untuk membebaskan klien Anda. Tidak ada upaya Anda agar Ferdy Sambo dan kawan-kawan berkata jujur dan membuka fakta yang sebenarnya. Saya Dimas Fat. Terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.